Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dimas Yogi Pratama, NIM 2020-008329 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu analisis perbandingan perusahaan Samsung dan iPhone untuk memenuhi penugasan manajemen operasional. Profil perusahaan Samsung. Samsung Electronics Co. Ltd. adalah perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Suwon, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah anak perusahaan unggulan dari Samsung Group dan telah menjadi perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya. Sejak tahun 2009, Samsung Electronics memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualan di 88 negara dan sekitar 370.000 orang. Samsung yang dulunya pernah dikenal sebagai produsen komponen seperti baterai lithium-ion, semikonduktor, chip, memori flash, dan perangkat hard drive untuk klien. Apple, Sony, HTC, dan Nokia mulai perlahan meninggalkan bisnisnya dengan memulai untuk menciptakan produk baru. Pada tahun 2010, Samsung menjadi salah satu vendor terbesar di pasar telepon dan ponsel smartphone, termasuk produk-produk Samsung Galaxy. Samsung telah menjadi pembuat panel LCD sejak tahun 2002, menjadi produsen TV dan ponsel terbesar sejak 2011, dan menggeser posisi Apple Inc. sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dalam sejarah berdirinya perusahaan ini, Samsung Electronics memproduksi peralatan elektronik dan listrik, termasuk televisi, kalkulator, lemari es, AC, dan mesin cuci pada awal berdirinya pada tahun 1969. Pada tahun 1970, Samsung Group mendirikan anak perusahaan lain, yaitu Samsung Nets, dan juga melindungi dengan Nets Corporation asal Jepang untuk memproduksi peralatan rumah tangga dan perangkatan audiovisual. Visi misi Samsung. Visinya yaitu menginspirasi dunia menciptakan masa depan. Misinya menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk, dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat dan berkontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan yang baru. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan Samsung. Keunggulannya yaitu layarnya bagus atau Super AMOLED, kamera bagus untuk tipe menengah ke atas, desain kekinian, ekosistem Samsung pelan-pelan mulai luas, yaitu seperti Galaxy Watch, Buds, dan lain-lain. Mampu menaikkan status sosial karena harga HP Samsung cukup tinggi. Service center luas, OS stabil atau One UI, harga jual second tidak terlalu jatuh. Kelemahannya yaitu harga mahal, spek dan harga kurang worth it dengan kompetitor, update OS masih kalah dengan iOS. HP Samsung saat ini lebih banyak pakai material plastik, tapi harganya mahal, contohnya seri A. Selanjutnya yaitu profil perusahaan iPhone. Perusahaan yang dulunya bernama Apple Computer Inc. adalah perusahaan yang mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik, software komputer, dan PC. Didirikan oleh Steve Jobs dan dua temannya, Steve Wozniak dan Ronald Wayne, pada tahun 1976. Perusahaan ini bermarkas di Cupertino, California. Perusahaan ini terkenal dengan produk andalannya yaitu Mac untuk komputer, iPod untuk musik player, iPhone untuk smartphone, dan iPad untuk tablet. Tak hanya itu, Apple juga menyediakan media browser iTunes dan web browser Safari. Apple adalah perusahaan teknologi informasi terbesar kedua di dunia setelah Samsung Electronics dan menjadi perusahaan produsen telepon seluler ketiga terbesar setelah Samsung dan Nokia. Pada bulan Mei 2013, tercatat perusahaan ini memiliki 408 toko retail di 14 negara, serta ada juga online Apple Store dan iTunes Store. Selanjutnya yaitu visi misi iPhone. Visinya yaitu Apple di setiap meja. Misinya, Apple memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980 dengan Macintosh. Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputer personal terbaik kepada siswa, mendidik profesional kreatif dan konsumer di seluruh dunia melalui inovasi software, hardware, dan persembahan internet. Keunggulan dan kelemahan iPhone. Keunggulannya yaitu
build quality dan desain lebih baik, performa lebih tinggi, hasil kamera iPhone lebih baik, punya koleksi aplikasi ter-up-to-date, lebih aman, layanan purna jual lengkap terpercaya, harga jual iPhone bekas cukup tinggi. Kelemahannya yaitu harga jual lebih mahal, tidak punya slot memori eksternal, tampilan UI tidak bisa dikustomisasi, kapasitas baterai lebih kecil. Analisis perbandingan Samsung dan iPhone, yaitu Samsung dan Apple sudah lama bersaing di industri teknologi, namun persaingan keduanya terasa makin fundamental. Dalam laporannya, di kuartal musim panas 2018, melansir Apple Insider, Samsung mengalami penurunan 22% dari pemasukan dan kejatuhan sebesar 34% dari keuntungan tahun ke tahun dari divisi mobile. Divisi ini meliputi smartphone, tablet, smartwatch, serta beberapa produk lainnya. Di sisi lain, Apple adalah kuartal yang sama justru merengkuh kenaikan pemasukan dan juga keuntungan sebesar 17%. Jika Anda tak percaya presentasi, perbandingan data finansial dari Samsung dan Apple yang keduanya dirilis secara resmi menunjukkan bahwa pemasukan kuartal kedua 2018 Samsung sebesar 20 miliar dolar, sementara Apple 53 miliar dolar. Angka ini menunjukkan pemasukan Apple 2 kali lipat Samsung. Hal ini menjadi pertanyaan besar, karena Samsung adalah produsen smartphone terbesar di dunia saat ini berdasarkan unit volume dan pengiriman. Baik, mungkin itu saja yang